Halo teman-teman yang lagi apply beasiswa Fulbright dan nunggu pengumumannya kapan keluar, lulus atau enggak. Nah, saya mau share pengalaman saya. Saya sudah dinyatakan lulus sebagai principal kandidat Fulbright. Dapat email, terus apa sih direction selanjutnya yang harus kita lakukan? Check it out. Nah, ini saya apply Fulbright itu di tahun 2020. Saat tahun 2020 kita tahu kan itu tahun COVID dan masih tinggi-tingginya. Nah, saya tidak tahu nih, mungkin ini timelinenya akan berbeda ya dengan timeline yang teman-teman dapatkan dari timeline yang normal. Karena saya kasus saat itu COVID dan juga saat saya orientasi itu semuanya masih online, belajar semuanya online. Nah, saat itu seperti biasa deadline itu kan di Februari tanggal berapa saya lupa persisnya, 15 ya kalau nggak salah, 15 Februari kirim aplikasi beasiswanya ke Fulbright, terus ada proses wawancara bla 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 bla. Akhirnya di tanggal, let me check emailnya ya, di tanggal 8 September 2020 setelah tes wawancara di bulan, saya lupa persisnya di bulan berapa, Juni atau Juli, saya dapat email isinya seperti ini nih. Mr. Angga Hidayat, Universitas, nah disebut universitas asal tempat saya kerja di daerah Tangerang Selatan. Tulisannya, Dear Mr. Hidayat, congratulations, I'm extremely pleased to inform you that you have been officially nominated as a principal candidate for Fulbright doctoral degree program bla 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 bla. Intinya saya dinyatakan sebagai principal candidate gitu ya. Terus di bawah emailnya ada keterangan, please accept my personal congratulations for your selection as a new Fulbright candidate representing the Republic of Indonesia. Terus ada beberapa attachment. Pertama yang kita diminta oleh pihak Fulbrightnya adalah pertama, accept or decline the award. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa biasanya tuh yang apply beasiswa Fulbright itu mereka apply beasiswa yang lain. Bisa jadi mereka diterima di beasiswa yang lain, jadi mereka ada kemungkinan decline. Nah, contoh kasus di angkatan saya, ada salah satu orang yang diterima juga nih sama saya, yang harusnya kuliah di Ohio State University, diterima juga tuh, harusnya berangkat ke sana, udah mau proses keberangkatan. Tapi ternyata beliau juga apply LPDP S3. Nah, apply-nya ke Inggris, ke saya lupa entah Cambridge atau Oxford, dari salah satu kampus itu aja, Oxford atau Cambridge atau Oxford. Nah, ternyata lulus juga tuh di LPDP. Akhirnya beliau lebih milih yang ke Inggris itu. Nah, jadi diminta tuh accept atau decline the award, terus dikasih deadline. Mau accept atau decline itu dikasih waktu sampai September tanggal 10. Jadi teman-teman yang apply beasiswa Fulbright ini juga harus rutin cek-cek email, karena antara kita dapat nominasi lulus atau enggak lulus wawancaranya jadi principal kandidat ataupun jadi apa satunya lagi alternate kandidat, maka kita diminta untuk nge-accept-nya itu cuma selisih 2 hari. Di kasus saya diterima emailnya di tanggal 8 September, diminta untuk accept atau decline di tanggal 10 September. Itu kan cepet banget ya. Selanjutnya di bagian kedua, setelah kita diminta untuk accept atau decline, kita juga diminta untuk mempersiapkan tes IBT dan juga GRE atau juga GMAT-nya. Teman-teman yang apply Fulbright kan seperti yang ada di websitenya, kita tidak harus mencantumkan IBT atau IELTS sekalipun, cukup dengan ITP. Di kasus saya apply cuma pakai TOEFL ITP. Itu kenapa? Karena itu paling murah ya. Terus walaupun teman-teman juga punya IELTS, tetap akan diminta untuk tes IBT lagi. Tenang saja, semuanya itu nanti akan dipersiapkan oleh Aminef gratis, termasuk juga lesnya
Tapi untuk lesnya itu nggak semua dapat ya, nanti dipilih beberapa orang nanti untuk ikut pelatihan GRE dan TOEFL. Terus saya juga mau sharing, jadi teman-teman yang belum punya LOE juga jangan berkecil hati. Ini memang nggak ada hubungannya sih sama yang di bagian kedua, tapi mumpung saya ingat, di contoh ya di kasus saya kan pas apply Fulbright itu saya nggak punya LOE sama sekali, tapi saya sudah kontak-kontakan dengan beberapa profesor di USA. Nah, sebelum saya apply di tahun sebelumnya ada teman kerja saya juga yang ngajar di kampus yang sama apply Fulbright. Nah, beliau pas apply Fulbright itu udah punya LOE, jadi wawancara juga udah bisa nunjukin LOE, tapi ternyata beliau tidak lulus wawancara. Nah, sedangkan saya yang saat itu tidak punya LOE, wawancara alhamdulillah lulus dan dinyatakan principal candidate. Email selanjutnya itu berisi tentang informasi mentoring program. Loh, apa itu mentoring program? Jadi teman-teman pas apply Fulbright kan diminta untuk masukin study objective sama personal statement ya. Nah, nanti teman-teman akan dipasangkan dengan alumni atau juga yang sedang berkuliah di Amerika Serikat. Jadi teman-teman yang apply beasiswanya master bisa dipasangin sama alumni atau juga bisa dipasangin sama mahasiswa yang lagi ambil program doktoral di Amerika Serikat, yang dapat beasiswa Fulbright S3 di Amerika Serikat yang sedang kuliah. Tapi teman-teman yang apply beasiswa doctoral degree akan dipasangin sama alumni yang udah lulus, udah punya gelar PhD. Nanti teman-teman, di kasus saya saat saya setelah accept di tanggal 10 September, saya programnya itu tertulis di emailnya, itu program dimulai dari tanggal 11 sampai tanggal 20, tanggal 24 September. Saya dipasangin sama alumni dari Amerika yang kerja juga ternyata di dekat kampus tempat saya kerja, dekan kalau nggak salah beliau di salah satu kampus di Tangerang Selatan. Terus saya dikasih kontaknya sama Aminef untuk kontak, ada email, ada nomor WhatsApp. Terus saya diminta untuk mengirimkan personal statement sama study objektif saya ke beliau untuk kemudian beliau review dan dikasih masukan. Nanti setelahnya saya revisi, terus saya kirim lagi ke beliau, nanti sampai tektokan beberapa kali sampai beliau bilang, oh ini oke, silakan dipakai untuk apply kampus-kampus di Amerika Serikat. Nah, untuk proses reviewnya ini kan cepat juga, dikasih waktu di kasus saya dari tanggal 11 sampai tanggal 24, itu kurang lebih ya 2 mingguan. Dan juga kan kita tahu mungkin beberapa alumni seperti di kasus saya, beliau itu dekan dan dikasih waktu 2 minggu. Jadi teman-teman pasti minta dapat ngirimlah secepatnya, karena kan mereka butuh waktu juga ya untuk review, untuk nanti tektokan kan nggak, revisi itu kan kayak bikin skripsi, bikin tesis, nggak bisa sekali terus jadi langsung bagus ya, butuh waktu untuk beberapa kali sampai personal statement sama study objektifnya itu bagus. Isi email selanjutnya, di email itu ada salah satu attachmentnya itu adalah term on conditions for Fulbright Scholarship Grant Doctoral Degree Program. Nah, di situ kita harus dibaca suratnya tersebut dan ditandatangani, terus untuk diminta dikembalikan di tanggal 25 September. Nah, isi dokumennya itu adalah tentang eligibilitasnya, tentang beasiswa Fulbright, terus juga apalagi nih ya, seleksi kriteria, terus sama apa sih yang berhak kita dapetin saat kita dapat beasiswa Fulbright, itu disebut tuition fee, ada perjalanan pulang pergi ke negara tujuan, terus aplikasi visa, dan juga penjelasan tentang visa J2 kalau teman-teman yang punya keluarga, tentang PDO itu tentang pre-departure allowance, terus tentang juga tentang penjelasan tentang stipend, uang yang kita dapatkan tiap bulan, tentang juga book allowance, tentang asuransi kesehatan. Di Amerika ini kan semuanya harus pakai asuransi ya, itu juga dijelasin asuransinya, tentang pre-akademik, tentang
biaya-biaya tes yang di cover sama Aminef, terus juga tentang berapa sih uang yang kita dapetin, tentang biaya kuliahnya itu berapa, disebutin spesifiknya di situ, juga tentang grant duration, lama kita dapat beasiswanya itu maksimal berapa lama sih, terus sama proses enrollmentnya juga, kita harus diterima di salah satu kampus, terus biaya hidupnya disebutin spesifik di situ berapa, range-nya dari berapa ke berapa, karena kan tergantung kota ya. Di kasus saya itu range paling rendah itu $1.320, untuk yang tertinggi itu di $2.660 tergantung kotanya. Terus biaya penelitian dapat apa enggak dijelasin, terus ada beberapa persyaratan tes disebutin tentang berbahasa Inggris, GRE, sama tes-tes yang lainnya disyaratkan oleh kampus. Terus juga tentang beberapa persyaratan itu panjang, saya dapat 15 halaman yang harus dibaca. Juga ada penjelasan tentang kalau misalnya defer atau withdrawal, misalnya kayak kasus teman saya yang tadi saya jelasin bahwa beliau itu dapat Fulbright tapi juga dapat beasiswa yang lain, akhirnya beliau mengundurkan diri. Nah, sanksinya itu atau apa sih konsekuensinya yang didapatkan jika mengundurkan diri. Nah, itu ditandatangani terus diminta email balik ke Aminef. Nah, itu sharing pengalaman saya setelah saya dinyatakan lulus beasiswa Fulbright di tahun 2020. Saya ulangi, saya dapat emailnya itu di September. Saya cek lagi ya. Saya dapat emailnya itu di September di tanggal 8 2020 setelah dapat beasiswa, penetapan bahwa saya lulus sebagai principal candidate. Itu semuanya tuh tak. Itu cepat ya prosesnya, harus ngelakuin ini, ngelakuin itu. Di kasus saya, Pak, saya lagi ngurus jabatan fungsional, kenaikan jabatan di dosen itu kan ada kenaikan jabatan fungsional. Pas ngurus berkas itu aja saya sampai hentikan karena saya mau fokus ke persiapan kayak GRE, TOEFL, semuanya itu admisi, karena itu benar-benar membutuhkan waktu, dan kalau kita sampai nggak diterima di satu kampus itu kita akan dinyatakan udah nggak jadi dapat beasiswa Fulbright, gitu, digugurkan. Nah, demikian sharing pengalaman saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.